Ada film itu kan, kalau budak itu nakal, betuah punya budak. Tahu kan film apa itu kan? Betuah punya budak. Mendoakan kepada yang lain dengan doa keburukan dan mengharapkan yang didoakan itu terkena keburukan. Itu hal-hal yang tidak sepatutnya seseorang berbuat demikian. Sebaik-baik penghubung antara manusia dengan Allah melalui ibadah diantaranya adalah doa. Itu adalah komunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Oleh sebab itu innallaha yuhibbul mulhina fid du'a. Allah itu suka kepada hamba yang kalau berdoa dia berterusan, yakni tidak berhenti untuk merayu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya di dalam doa ada beberapa hal yang perlu untuk diperhati pada adabnya. Ya, kita dalam berdoa diperintahkan untuk mencari momen-momen tertentu yang mustajab, seperti 1/3 malam terakhir untuk kita berdoa, seperti dalam keadaan sujud, seperti ketika berada di multazam, seperti antara azan dengan bainal adzanain du'aun la yurad, antara dua azan, yakni azan dan iqamah, ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu momen-momen yang dianjurkan untuk berdoa. Tempat-tempat dianjurkan berdoa seperti Baitullah, seperti masjid, ataupun ketika berada di Ka'bah atau tempat-tempat yang mulia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab dalam berdoa, memulakan doa dengan membaca alhamdulillah dan salawat kepada Rasulullah. Di antara adab berdoa, yakin kalau doa kita dikabulkan oleh Allah. Di antara adab berdoa, tidak boleh meminta keburukan untuk dirinya atau untuk orang lain. Sebahagian daripada ini yang dijelaskan dalam ayat ini adalah bila orang dalam keadaan marah, atau dalam keadaan tergesa-gesa, atau dalam keadaan tertekan, atau dalam keadaan dia tak boleh kawal emosi, lalu dia mendoakan kepada yang lain dengan doa keburukan dan mengharapkan yang didoakan itu terkena keburukan. Itu hal-hal yang tidak sepatutnya seseorang berbuat demikian. Kadang-kadang terlepas cakap berdoa kebinasaan untuk orang lain. Seperti orang yang kalau berbuat sesuatu yang tidak baik kepada kita, mengatakan celaka engkau, semoga engkau kena musibah dan seterusnya. Kadang-kadang orang tua marah dengan anaknya dengan kata-kata yang tidak elok, seperti mengatakan, maaf cakap, mengatakan setan ke atau iblis ke atau seumpamanya. Tak boleh mengatakan demikian kepada sesiapa yang kita marah kepada dia, khususnya orang-orang yang ada kaitan dengan kita, yang sebagai itu, baik itu anak ke atau saudara ke atau seumpamanya. Fil hadis dinyatakan janganlah la tad'u ala anfusikum wa ala amwalikum. Kamu jangan berdoa keburukan untuk diri kamu dan juga harta kamu, khawatir menepati waktu mustajab sehingga dimustajabkan doa kamu itu terhadap diri kamu atau kepada harta kamu, kalau doa itu adalah doa yang tidak elok. Contoh, orang nak nyalakan dia punya kereta tak nyala-nyala, dimaki atau dicaci wala didoakan itu kereta dengan kebinasaan. Khawatir nanti gara-gara dia punya doa kereta itu makin bikin hal kepada dia. Faham tom? Walihada kadang-kadang kita kalau ada film itu kan, kalau budak itu nakal, betuah punya budak. Tahu kan film apa itu kan? Betuah punya budak. Itu doa yang baik, sangat itu baik kalau seorang itu marah dengan anaknya atau cucunya dengan harapan dengan kata-kata yang baik. Kok mungkin menepati waktu mustajab doa. Kalau doa tidak baik menepati mustajab, boleh jadi itu doa menjadi, apatah lagi kalau doa itu doa yang baik, mestilah menepati mustajab dan juga pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam hal ini wadul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Dan seseorang atau manusia itu berdoa keburukan baik untuk dirinya atau untuk orang lain, dan karena tergesa-gesa. Seperti mana dia tergesa-gesa ketika berdoa kebaikan untuk dapat kebaikan itu.
Wa kana al-insanu ajula, dan sesungguhnya manusia itu sifatnya adalah terburu-buru. Sehingga dalam hal ini diajarkan dalam syariah kita untuk kita tidak mudah tergesa-gesa, tidak gopoh. Allah suka pada hamba yang punya dua sifat. Di antaranya adalah at-tu'adah. At-tu'adah itu tenang, tidak gopoh dalam hal apapun juga. Sakinah. Kata baginda Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu datang pergi ke masjid, datanglah dengan dalam keadaan sakinah, yakni tenang, tidak gopoh, tidak tergesa-gesa, laju-laju. Sakinah. Alaikum bitanni, hendaklah kamu tidak gopoh ketika mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab demikian, ada seorang sahabat Nabi bernama Al-Ashaj. Ketika datang rombongan bersama dengannya ke Madinah menziarahi Rasulullah. Sampai di Madinah, rombongan ini semua tergesa-gesa turun daripada transportnya untuk masuk ke masjid karena terburu-buru berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga onta mereka, binatang tunggangan mereka tak diletakkan secara rapi, diikat dengan elok karena mereka terburu-buru. Kecuali seorang ini bernama Al-Ashaj, dia turun dengan tenang, dia ikat onta teman-temannya yang terbiar macam tu, kemudian dia bersihkan dirinya, kemudian dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kata orang ini mungkin yang last jumpa dengan Nabi berbandingkan yang lain. Maka baginda Rasulullah mengatakan, inna fika khaslatan yuhibbuhum Allah. Kamu ada dua sifat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, at-tu'adah wal waqar. Ini at-tu'adah tidak gopoh, al-waqar tenang, yakni perlahan-lahan, yakni tidak sampai seseorang itu lepas daripada kehormatan dalam dalam memenuhi keinginannya bila dilakukan dengan gopoh dan terburu-buru. Oleh sebab yang demikian, alaikum bis sakinah, hendaklah kamu sentiasa dalam keadaan tenang, sakinah dalam setiap keadaan. Lebih-lebih lagi bila dalam keadaan stres, dalam keadaan musibah, dalam keadaan emosi, itu momen yang lebih utama seseorang untuk menjaga as-sakinah, untuk menjaga ketenangan. Faham tak? Walihada diingatkan oleh Allah tentang sifat manusia yang biasanya ajul itu kalau dalam bahasa Arab, kalau ajal itu namanya terburu-buru. Kalau ajul sifatnya terburu-buru, kebiasaannya terburu-buru. Jadi manusia ini sifat semula jadinya punya sifat terburu-buru. Oleh sebab itu diperintahkan untuk mengawal sifat itu untuk tidak selalu dipenuhi. Katanya di dalam Ibnu Katsir ada meriwayatkan, itu Nabi Adam ketika dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhnya baru masuk ke dalam tubuh badannya, dia pun dah terburu-buru nak bangun. Katanya begitu, wa khuliqal insanu min ajal, manusia dicipta itu dengan sifat terburu-buru. Sifat ini ada kepada setiap orang, bukan bermakna karena sifat itu ada kita guna terus, tidak. Justru kita kawal dengan sakinah walaupun ada terburu-buru, kawal dengan tenang walaupun ada terburu-buru. Walihada dikatakan at-ta'anni minar rahman wal ajalatu minas syaitan. Tidak terburu-buru itu sifat yang disenangi oleh Allah, sementara sifat terburu-buru adalah sifat yang disenangi oleh asy-syaitan. Faham tak? Walihada dalam hal apapun juga, alaikum bis sakinah. Wa yad'u al-insanu bisyarri du'aahu bil khair. Ini larangan orang terburu-buru mendoakan keburukan untuk dirinya, rezekinya, apapun juga. Jangan doakan rumahnya kalau bocor, jangan celaka punya rumah, jangan begitu. Khawatir nanti jadi masalah pada rumahnya. Khawatir, hati-hati, mulut ini boleh jadi menepati waktu yang mustajab jadi masalah, dirinya yang menjadi sebab musibah, sebab doa itu tidak baik karena terburu-buru tadi.